Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Salsabila dengan NPM 24732038 dari Program Studi Teknologi Pangan. Di sini saya ingin sedikit memberi rangkuman ataupun pendapat saya tentang tugas agama Islam, tugas keagamaan atau kuliah keagamaan dari video yang dikasih oleh atau diberi oleh dosen Bapak Refdi Akmal SPD MPD. Di dalam video tersebut yaitu adalah percakapan Ustadz Felix tentang dari mana manusia, mau apa, dan mau kemana sih manusia ini. Dan saya tuh setuju dengan pendapat Ustadz Felix tentang pertanyaan dari mana manusia. Ustadz Felix di situ mengingatkan bahwa manusia itu berasal dari ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan oleh Allah itu dari tanah dan diberi roh. Ini mencerminkan bahwa asal-usul manusia itu bukan berarti sebuah kebetulan, melainkan dari kehendak dan ciptaan Sang Pencipta. Seperti itu. Dalam ajaran Islam juga manusia pertama kali diciptakan oleh Allah yaitu Nabi Adam. Ustadz juga mengingatkan pentingnya untuk memahami bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia karena diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses penciptaan manusia itu bukan sekedar dari debu atau tanah. Yang saya pelajari dari saya madrasah sampai saya SMA pun saya mempelajari bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, tapi bukan hanya sekedar dari debu atau tanah, tapi dengan kehendak dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutamakan tujuan dan makna hidup manusia. Ustadz Felix juga mengutip ayat-ayat Al-Quran untuk memahami, mendalami proses penciptaan manusia. Salah satunya adalah ayat yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari tanah atau debu. Namun Allah memberikan rohnya, menjadikan manusia memiliki martabat yang lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Makanya sering kita dengar bahwa kita tidak boleh takut dengan apapun karena manusia lebih tinggi derajatnya daripada makhluk lainnya. Ustadz Felix juga menekankan bahwa penciptaan manusia itu bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal, hati, dan perasaan yang harus digunakan untuk mengenal dan beribadah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga memberikan manusia potensi yang luar biasa, yaitu akal, kemampuan untuk menentukan pilihan hidup mana yang baik dan mana yang benar. Dan pada poin terpenting dari pertanyaan dan jawaban Ustadz Felix ini adalah satu, asal manusia berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Yang kedua, tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan menjadi khalifah di bumi. Dan yang terakhir, ketiga, adalah manusia diberi potensi besar, potensi yang luar biasa untuk memilih jalan hidup yang sesuai dengan petunjuk atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Islam. Pada pertanyaan kedua, yaitu mau apa sih manusia itu? Yaitu pertanyaan ini mengacu kepada tujuan hidup manusia di dunia. Saya juga setuju pada pendapat Ustadz Felix, karena Ustadz Felix menegaskan bahwa hidup manusia bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga diberikan hidup untuk beribadah, menjaga akhlak,
serta menjadi khalifah di bumi. Lalu Ustadz Felix juga menjelaskan bahwa banyak orang-orang yang terjebak dalam pencarian kebahagiaan duniawi yang semu atau sementara. Padahal tujuan sejatinya adalah mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala melalui amal baik kita. Kebahagiaan sejati dalam Islam itu bukan hal-hal yang bersifat sementara, misalnya seperti kekayaan, jabatan, seperti itu, bukan, melainkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Ustadz Felix juga menekankan bahwa pentingnya mencari ridho Allah dalam setiap tindakan, karena itulah tujuan hidup yang harus kita miliki dan tujuan hidup yang hakiki. Maksud dari hakiki adalah tetap, gitu ya. Seiring dengan itu, beliau juga bercerita tentang konsep amal soleh dan bagaimana tindakan baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbuat baik kepada sesama, menjaga hubungan dengan Allah, hablum minallah dan hablum minanas, lalu menghindari perbuatan maksiat. Itu merupakan jalan menuju kebahagiaan sesungguhnya. Penting untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kita boleh kita boleh untuk mencari kebahagiaan duniawi, tapi juga kita harus mencari kebahagiaan akhirat, kayak gitu. Kita harus seimbang, tidak boleh kita duniawi saja atau akhirat saja gitu. Jadi kita harus seimbang gitu. Dan poin pentingnya adalah, satu, tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah dan mencari ridhonya. Dua, kebahagiaan sejati terletak pada amal soleh, bukan untuk pencapaian yang sementara, dunia yang sementara. Tiga, menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Itu sangat penting dalam kehidupan seseorang. Pertanyaan ketiga adalah, mau kemana sih manusia setelah mati atau meninggal? Menjawab pertanyaan ini, Ustadz Felix mengajak kita untuk merenung tentang kehidupan setelah mati. Kemana sih kita ini sebagai manusia setelah meninggal? Kita mau lanjut kemana? Seperti itu. Ustadz Felix itu mengingatkan bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sementara, dan kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Akhirat itu apa sih? Akhirat itu adalah tempat pembalasan bagi setiap amal perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Oleh karena itu, manusia harus selalu memperbaiki diri dan berusaha menjalani hidup dengan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Itu. Ustadz juga menekankan bahwa ada dua tempat yang akan kita tempati atau menjadi tujuan akhir kita atau setiap manusia, yaitu surga dan neraka. Pilihan tempat ini tergantung dengan amal kita, amal perbuatan kita di dunia, selama di dunia. Lalu poin penting yang ada di pertanyaan ketiga ini adalah, satu, akhirat adalah kehidupan yang abadi dan kehidupan dunia hanyalah semu atau sementara. Yang kedua, akhirat adalah tempat pembalasan bagi amal perbuatan yang telah kita buat selama di dunia. Lalu yang terakhir adalah, persiapan untuk akhirat harus dimulai dengan beramal baik, bertaubat, dan menjaga diri dari dosa-dosa. Seperti itu yang sudah saya tangkap dari video yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.